Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ya ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun al-jarus su', bab tetangga yang buruk. Bab tetangga yang buruk, tetangga yang jahat, ya. Apa itu tetangga yang buruk? Yaitu tetangga yang selalu berbuat buruk kepada tetangganya, baik dengan ucapannya maupun perbuatannya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana sadaqah qal akhbarana Sulaiman wa ibn Hayyan an ibn Ajlan an Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana min du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min jaris su'i fid daril muqam fa inna jarad dunya yatahawwal. Telah menceritakan kepada kami Sadaqah, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Sulaiman, dia adalah Ibnu Hayyan, dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, ia berkata, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika min jaris su'i fi daril muqam, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di tempat tinggalku. Fa inna jarad dunya yatahawwal, karena sesungguhnya tetangga di dunia berubah-ubah. Kata Abu Hurairah, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di tempat tinggalku, karena sesungguhnya tetangga di dunia berubah-ubah, tidak tetap, ya. Nah, ini Bapak, insyaallah maknanya jelas. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari tetangga yang buruk di tempat tinggal beliau, ya, bukan di perjalanan beliau. Beliau berlindung pada Allah dari tetangga buruk di tempat beliau. Karena apa? Tetangga buruk ini yang ada di dekat kita, ini bahayanya, ini selalu mengenai kita. Beda kalau misalnya tetangganya cuma tetangga ketika safar. Kalau ketika perjalanan jauh, kita selesai dari perjalanan jauh, selesai ininya, keburukannya, selesai gangguannya. Tapi kalau tetangga yang tinggal di dekat rumah kita, di lingkungan kita, keburukannya, gangguannya terus menerus, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari tetangga buruk. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya, pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah sosok yang amat membutuhkan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Dalam hadis ini Nabi berlindung kepada Allah dari tetangga yang buruk. Nah, sosok Nabi membutuhkan Allah, berlindung pada Allah dari tetangga yang buruk. Maka kita juga demikian. Kita amat membutuhkan pertolongan Allah, maka hendaknya kita berdoa kepada Allah agar diberikan keselamatan, berlindung pada Allah agar lindungi dari kejahatan. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, diperintahkan, dianjurkan untuk berdoa kepada Allah atau berlindung pada Allah dari tetangga yang buruk atau jahat, yang selalu mengganggu dengan lisan dan perbuatan. Sebagaimana dalam hadis ini Nabi berlindung pada Allah dari tetangga yang buruk. Nah, kalau seorang Nabi saja berlindung pada Allah dari tetangga buruk,
Maka hendaknya kita juga begitu. Ya. Nabi aja berlindung pada Allah dari yang model begitu, tetangga model begitu. Maka apalagi kita yang penuh dengan dosa, ya, harus banyak berlindung pada Allah dari tetangga yang buruk. Nah itu. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, perintah atau dorongan untuk mencari tetangga yang baik. Kalau Nabi berlindung pada Allah dari tetangga yang buruk, berarti itu adalah isyarat perintah bagi kita untuk mencari tetangga yang baik. Ya, jelas insya Allah, Pak, ya. Kalau Nabi sampai berlindung pada Allah dari tetangga yang buruk, sebenarnya itu adalah perintah bagi kita untuk mencari tetangga yang baik. Ya, makanya para salaf dulu, ulama terdahulu, mereka kalau ingin tinggal setempat, yang dipikirkan bukan airnya bagaimana, cuacanya bagaimana, tapi tetangganya siapa, gitu. Karena tetangga ini bisa mempengaruhi hidup kita. Berapa banyak seorang istiqomah, tapi tetangganya buruk, ikut buruk. Nah ini maka hendaknya kita memperhatikan lingkungan kita supaya tidak mempengaruhi kita dan anak kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.